Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Hayyakumullah wa hayyakunallah ayyuhat tullab wa talibat. Na'am, insyaallah fi hadzal yaum sanwasil darsana fi kitab usulil fiqh Syekh Abdul Wahhab Al-Khallaf. Naam, dan kita sedang membahas, sudah sampai ke pembahasan dilalatu ayatihi imma qat'iyah wa imma dhanniyah. Apa yang ditujukan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Imma qat'iyah, apa yang ditujukan tersebut bisa qat'iyah, pasti, tidak ada keraguan lagi, tidak ada salahnya, qat'i. Wa imma dhanni, atau masih prasangka saja, masih dhann saja. Sudah kita bahas tentang dari segi keberadaan dan ketetapan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Turunnya ayat-ayat Al-Quran tersebut dari segi ini sudah kita bahas bahwa seluruhnya qat'iyah. Nas-nas Al-Quran dari segi keberadaannya, dari segi turunnya, ketetapannya dan penyampaiannya dari Rasul sampai ke kita ini qat'i. Ini qat'i. Qat'i maksudnya apa? Qat'i maksudnya adalah pasti benar, tidak mungkin salah. Tidak ada keraguan di dalamnya. Itu maksud qat'i. Karena dia benar. Ini dari segi keberadaannya, keberadaan ayat-ayatnya. Adapun dari segi apa yang ditujukan, ini yang akan kita bahas. Wa amma nususul Qur'an min jihati dalalatiha. Adapun nas-nas Al-Qur'an dari segi atau dari sisi apa yang ditujukan dari ayat-ayat tersebut, ala ma tadammanathu minal ahkam, yang terkandung di dalamnya hukum-hukum Al-Quran, yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut hukum-hukum, fatanqasimu ila qismain, maka itu terbagi menjadi dua. Jadi fahami ya dari segi apa atau dari sisi apa. Kalau yang pertama sebelum ini yang sudah kita bahas dari sisi turunnya Al-Quran tersebut, keberadaannya Al-Quran tersebut, dan penyampaiannya dari Rasulullah SAW kepada umatnya sampai hari kiamat, itu qat'i. Itu tidak perlu diragukan lagi, itu pasti benar, tidak ada kesalahan di dalamnya. Adapun dari sisi apa yang ditujukan dari ayat tersebut, yang di dalamnya terkandung hukum-hukum, apa yang ditujukan dari hukum tersebut, maka ini terbagi menjadi dua. Nassun qat'iyyud dalalati ala hukmih, nas Al-Quran tersebut yang qat'iyyud dalalah ala hukmih. Apa yang ditujukan dari ayat tersebut adalah qat'iyyud dalalah. Apa yang ditujukan dari ayat tersebut hukumnya qat'i, hukumnya qat'i, hukumnya benar, tidak ada kesalahan. Wa nassun dhanniyud dalalah ala hukmih, dan nas yang ditujukan dari yang ditujukan oleh ayat tersebut yang di dalamnya terkandung hukum-hukum, ini masih bersifat dhanni, masih bersifat dhanni, masih bisa salah karena masih bersifat dhanni. Perhatikan berikutnya, fan-nassul qat'iyyud dalalah, dan nas yang apa yang ditujukan di dalamnya adalah qat'i, huwa ma dalla ala ma'nan muta'ayyinun fahmuhu minhu wala yahtamil ta'wilan wala majala li fahmi ma'na ghairihi minhu. Nas yang qat'iyud dalalah
Yang ditujukan itu adalah qat'i, dia adalah ma dalla ala ma'nan muta'ayyin, apa yang terkandung di dalamnya muta'ayyinun fahmuhu, apa yang terkandung di dalamnya makna tertentu, pemahaman seseorang tertentu dari makna tersebut, hanya tertentu saja, tidak terbatas dan tertentu, wala yahtamilu ta'wilan, dan tidak memiliki kemungkinan lain, penafsiran lain, tidak. Jadi maknanya hanya terbatas itu saja maknanya, tidak ada makna lain dari apa yang ditujukan oleh ayat tersebut. Itulah yang dimaksudkan dengan an-nasul qat'iyyud dalalah. Maknanya hanya tertuju kepada satu hal tersebut, tidak ada kemungkinan penafsiran lain, dan tidak ada ruang untuk memahami makna selain makna tersebut, tidak ada ruangnya. Jadi hanya tertujukan kepada satu tujuan saja. Itu maksud an-nassu qat'iyyud dalalah. Itu maksud. Jadi hanya ke satu makna saja tertuju yang diinginkan oleh ayat tersebut. Mithlu qaulihi ta'ala, ini contohnya seperti firman Allah Ta'ala, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, dan bagi kalian setengah dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian jika mereka belum memiliki anak. Setengah dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian jika mereka belum memiliki anak. Maka apa penjelasannya di sini? Fahadha qat'iyyud dalalah ala anna fardha zawji fi hadhil hal an-nisfu la ghair. Maka di sini ayatnya adalah qat'iyyud dalalah. Yang ditujukan dari ayat yang kita bacakan itu adalah qat'i terhadap satu perkara, yaitu anna fardhaz zauj, bahwasanya bagian suami dalam keadaan seperti ini, yaitu ketika istri tidak memiliki anak, yaitu setengah harta, tidak yang lainnya. Pasti seluruh orang hanya tertuju kepada makna ini, nggak ada makna lainnya. Nah, ini makanya ayat ini salah satu contoh dari contoh qat'iyyud dalalah. Hanya tertuju kepada makna ini, tidak ada tertuju ke makna lainnya. Orang faham ke makna ini, tidak ada ke makna lainnya. Contoh lain itu baru satu contohnya. Contoh lain, wa mithlu qaulihi ta'ala fi sya'ni zani wa zaniyah. Contoh lain dari keadaan pezina laki-laki dan wanita. Perhatikan, ini contoh lain dalam firman Allah Ta'ala yang contoh dari qat'iyyud dalalah, yang sudah kita jelaskan. Qat'iyyud dalalah tersebut yang ditujukan oleh ayat itu hanya kepada satu makna saja yang dapat dipahami, dan tidak ada penafsiran lain dari makna tersebut, dan tidak ada ruang untuk memahami makna lain dari yang ditujukan oleh ayat tersebut. Ini yang kedua contohnya dalam perkara pezina laki-laki dan wanita. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka cambuklah setiap mereka berdua 100 cambukan. Fahadha qat'i, penjelasannya fahadha qat'iyyud dalalah ala anna haddaz zina mi'ata jaldah la akthar wa la aqal. Maka yang ditujukan dari ayat ini adalah qat'iyyud dalalah, yang ditujukan dari ayat ini adalah qat'i, benar, hanya satu makna saja, yaitu anna haddaz zina, bahwasanya hukuman bagi pezina yaitu 100 cambukan, tidak lebih dan tidak kurang. Tidak lebih, tidak kurang, 100 cambukan. Orang pasti fahamnya demikian. Wa kadza kullu nasin dalla ala fardin fil irthi fi muqaddarun aw haddin fil uqubati muayyan aw nisabun muhaddad. Begitu pula contoh-contoh lainnya yang terdapat di dalam Al-Quran. Setiap nas yang menjelaskan tentang bagian harta warisan
tertentu atau hukuman tertentu di dalam Al-Qur'an atau batasan tertentu dari apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, maka ini statusnya sama, yaitu qat'iyud dalalah. Nah, itu pembahasan tentang qat'iyud dalalah. Penjelasannya sudah, contohnya juga sudah. Kalau ada yang belum jelas maka tanyakan. Karena kita sudah jelaskan apa yang dimaksudkan dengan qat'iyud dalalah, ma dalla ala ma'nan muta'ayyinun fahmuhu minhu. Segala makna yang apa yang menunjukkan makna tertentu yang dapat dipahami darinya dan tidak memiliki kemungkinan atau penafsiran lain dan tidak ada ruang untuk memahami makna lainnya. Hanya satu tertuju kepada satu makna saja. Itu maksud qat'iyud dalalah. Nah, contohnya sudah kita bahas. Wa amman nassu dhanniyud dalalah, adapun nas Al-Qur'an yang dhanniyud dalalah, dia tidak tertuju kepada satu makna, maknanya bisa lebih daripada satu. Fa huwa ma dalla ala ma'nan, apa yang menunjukkan makna, walakin yahtamilu an yu'awwal wa yusraf an hadzal ma'na wa yuradu minhu ma'nan ghairihi wa yuradu minhu ma'nan ghairihi. Apa yang menunjukkan makna tapi bisa ditafsirkan dan bisa dikesampingkan maknanya sehingga yang ditujukan adalah makna lainnya. Apa yang menunjukkan kepada sebuah makna tapi juga terdapat kemungkinan penafsiran lain dari makna tersebut, sehingga yang diinginkan adalah makna lain tersebut. Bisa ditafsirkan, bisa ditakwilkan dia ke makna lain. Dia memiliki makna tapi juga ada kemungkinan maknanya ditakwil, dimiringkan maknanya, dikesampingkan maknanya sehingga yang diinginkan adalah makna yang lain tersebut. Mithlu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, ini contohnya, ini contoh dari dhanniyud dalalah. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru', dan wanita-wanita yang ditalak tersebut mereka menunggu masa iddahnya selama salasata quru, itu tiga kali quru. Apa itu quru? Nah, ini penjelasannya. Fa lafdzul qar'i, maka lafaz al-qar'i di situ qar fil lughatil arabiyyah, dalam bahasa Arab, mushtarakun baina ma'nayaini, maknanya itu bisa dua. Lafzul quru di dalam bahasa Arab maknanya bisa dua sekaligus. Yutlaqu lughatan ala turi, terkadang maknanya bisa at-tuhur, suci, wa yutlaqu lughatan ala al-haid, dan bisa juga maknanya haid. Jadi dua makna al-qar di situ. Wan nassu dalla ala anna al-mutallaqat yatarabbasna thalathata quru, dan dinas menunjukkan bahwa orang yang ditalak, wanita yang ditalak, mereka menunggu masa iddahnya selama 3 quru. Fayahtamilu an yurada thalathata athhar wa yahtamilu an yurad thalatha haidat. Maka kemungkinan maknanya bisa, yang diinginkan adalah tiga kali suci, dan bisa juga kemungkinan maknanya tiga kali haid. Karena apa? Karena secara bahasa makna qard itu bisa tuhur, bisa juga haid. Salasata quru berarti wanita-wanita yang ditalak mereka menunggu masa iddahnya itu bisa 3 kali suci atau bisa 3 kali haid. Ini makanya ini salah satu contoh dhanniyud dalalah. Fa huwa laysa qat'iyud dalalah ala ma'nan wahid.
maka ayat ini tidak qat'iyud dalalah, tidak qat'iyud dalalah terhadap satu makna saja, terhadap satu minal maknayain, terhadap satu makna dari dua makna yang ada, tidak qat'i terhadap satu makna saja. Oh, haid saja atau tuhur saja, suci saja, enggak ada yang bisa memutuskan hal itu, karena maknanya bisa kedua-duanya bisa memungkinkan. Walihadza ikhtalafa al-mujtahidun, maka dari permasalahan ini para mujtahid mereka berselisih fi anna iddatal mutallaqah thalatha haidat atau thalathatu athhar, thalathu haidat atau thalathatu athhar. Maka para mujtahidun, para ulama berselisih karena adh-dhanni dalalah ini mereka berselisih dari masa iddahnya wanita yang ditalak, apakah 3 kali bersuci atau 3 kali haid atau 3 kali bersuci. Ini dari contoh dhanniyud dalalah, karena maknanya tidak tertuju kepada satu makna, tapi bisa ke 2 makna atau lebih, dan tidak ada yang bisa menentukan dari makna-makna tersebut. Itulah dhanniyud dalalah. Contoh lain, wa mithlu qawlihi ta'ala hurrimat 'alaikumul maitatu waddam, falafzul maitah 'amun wan nassu yahtamilu dalalah ala tahrimi kulli maitah. Perhatikan contoh lain dari dhanniyud dalalah. Jadi kalau bisa diringkas permasalahan ini, apa itu qat'iyud dalalah, apa itu dhanniyud dalalah. Pertama, qat'iyud dalalah, tuliskan apa penjelasannya, apa qat'iyud dalalah tersebut, kemudian contohnya satu cukup. Kemudian dhanniyud dalalah juga apa penjelasannya tentang dhanniyud dalalah, contohnya satu cukup. Selesai. Jangan ditulis ulang, dirapikan, meringkas kemudian dirapikan agar mudah diingat. Contoh lain, mislu qaulihi ta'ala hurrimat 'alaikumul maitatu waddam, diharamkan atas kalian bangkai dan darah, diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Harusnya maknanya segala jenis bangkai dan segala jenis darah. Falafzul maitah am, maka lafaz maitah bangkai di situ am, umum, segala jenis bangkai. Wan nasu yahtamilu dalalah ala tahrimi kulli maitah, dan nas dari yang kita bacakan itu bisa kemungkinan maknanya adalah, apa yang ditujukan itu adalah diharamkan seluruh jenis bangkai, memungkinkan untuk mengharamkan segala jenis bangkai, karena lafaz maitah di dalam ayat itu am, umum, berarti bisa saja maknanya segala jenis bangkai itu diharamkan. Wa yahtamilu an yukhassas at-tahrim bima ada maitatal bahar, dan bisa juga maknanya memungkinkan mengkhususkan pengharaman kepada seluruh jenis bangkai selain bangkai apa yang di laut. Bisa saja, karena lafaz maitah di dalam ayat itu umum, tidak ada ditentukan, makanya maknanya bisa pengharaman seluruh jenis bangkai, bisa juga terdapat kekhususan di dalamnya, yaitu kekhususan bangkai yang ada di laut. Jadi memungkinkan maknanya. Fan-nassul ladzi fihi nassun mushtarak aw lafdhun am aw lafdhun mutlaq aw nahwi hadha yakunu dhanniyud dalalah li'annahu yadullu ala ma'nan wa yahtamilu dalalah ala ghairihi. Perhatikan, inilah penjelasannya. Seluruh nas-nas yang terdapat di dalamnya lafaz yang memiliki makna lebih dari satu, ataupun lafaz am, lafaz yang maknanya umum, atau lafaz yang mutlak, nanti akan ada pembahasannya ini, nasun mushtarak atau lafzun mushtarak yang memiliki lebih dari satu makna, atau lafzun am, lafaz yang umum, atau lafzun mutlak, lafaz yang mutlak. Ini akan kita bahas masing-masing di dalam bacaan usul fikih kalau sampai pembahasan tersebut. Au nahwi hadza, atau sejenisnya atau yang semisalnya, yakunu dhanniyud dalalah, maka ayatnya itu akan dhanniyud dalalah. Apa yang ditujukan itu bersifat dhanni.
li'annahu yadullu ala ma'nan wa yahtamilu dalalah ala ghair. Karena memang dia terdapat makna di dalamnya, akan tetapi memungkinkan juga yang ditujukan adalah selain makna tersebut. Ya, karena ayatnya menunjukkan sebuah makna, tapi memungkinkan juga menunjukkan makna lainnya. Seperti itulah dhanniyud dalalah. Adapun qat'iyud dalalah tidak ada makna lainnya, karena maknanya hanya tertuju kepada satu hal tersebut. Jadi intinya adalah qat'iyud dalalah ini yang akan difahami orang hanya kepada satu tujuan saja, tidak ada memahami makna lainnya, tidak ada kemungkinan tafsiran lainnya. Adapun dhanniyud dalalah memungkinkan yang ditujukan adalah makna lain, karena memiliki makna, karena maknanya bisa dua atau lebih, karena yang masuk ke dalamnya banyak makna-makna yang bisa diinginkan dari dhanniyud dalalah tersebut, lebih dari satu. Itu dari segi dalalatu ayatil Quran, apa yang ditujukan dari ayat Al-Quran. Ya, apa yang ditujukan dari ayat Al-Quran bisa qat'iyud dalalah, bisa dhanniyud dalalah. Jadi ini sudah kita jelaskan. Jadi kalau qat'iyud dalalah, orang tidak akan berselisih dalam maknanya. Apa yang ditujukan dari ayat tersebut tidak akan berselisih orang. Tapi kalau dhanniyud dalalah, maka orang bisa saja berselisih, seperti contoh yang sudah kita bacakan dan kita jelaskan. Naam. Jadi lebih jelasnya lagi, kalau dhanniyud dalalah itu adalah seluruh ayat-ayat yang di dalamnya terdapat lafzun mushtarak, lafaz yang memiliki lebih dari satu makna, atau lafaz am, lafaz umum, atau lafaz mutlak, maka atau yang semisalnya, maka dia ayatnya adalah dhanniyud dalalah. Dhanniyud dalalah. Nah, ini tentang Al-Quran, salah satu dalil syariat yang pertama Al-Quranul Karim, ini sudah kita bahas. Jadi meringkasnya gampang, apa saja yang penting tentang Al-Quran ini. Penjelasan tentang apa itu Al-Quran kita ulang lagi, lihat dari awal apa yang perlu diingat. Al-Quran salah satu dalil syariat. Perhatikan, dalil Al-Quran khawasuhu hujjiyatu wa anwa'u ahkami dalalatu ayati imma qat'iyah wa imma dhanniyah. Jadi ini saja khawasuhu, silakan diringkas apa yang penting. Hujjiyatuhu anwa'u ahkamihi dalalatu ayati wa imma qat'iyah wa imma dhanniyah, diringkas dengan rapi, selesai, enggak perlu banyak-banyak. Adapun perselisihan-perselisihan, rincian-rincian lainnya enggak perlu terlalu ditulis. Yang penting diringkas, ada ringkasannya. Allahu ta'ala a'lam. Karena kita akan masuk ke dalil syar'i yang kedua, yaitu as-sunnah. Ini wujud ijazil Quran sudah kita jelaskan apa yang ditulis, tulis saja garis-garis besarnya. Karena juga kita enggak menjelaskan panjang lebar di sini, kurang terlalu penting. Insyaallah pelajaran usul tafsir baru akan menjelaskan ini secara rinci. Anwa'u ahkamihi, ini juga sudah kita bahas, diringkas saja. Ahkam i'tiqadiyah, ahkam khuluqiyah, ahkam amaliyah, ini berikan contoh satu-satu. Naam, sudah selesai. Jazakumullah wa jazakunallahu khairul jazaa. Nas'alullaha ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala.
Wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha'u, min nafsin la tashba'u, min da'watin la yustajabu laha. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.